Karena banyak sekali di antara kita yang sebenarnya hanya mendengar isu gender, tetapi hanya kulitnya saja, tidak memahami secara mendalam. Bukan soal laki dan perempuan saja, tetapi gender itu lebih ke arah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, baik laki maupun perempuan, untuk sama-sama berkiprah dalam pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rinda Rahmawati, pembawa acara pada seri podcast publikasi dan desiminasi praktik baik perempuan dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Program ini merupakan hasil kerjasama antara Pokja, Pengarus Utamaan Gender, KLHK, The Asia Foundation, dan beritabaru.co. Tema yang akan kita ulas pada seri podcast ini adalah praktik terbaik pengarus utamaan gender di P3E Bali dan Nusa Tenggara. Dan telah hadir narasumber istimewa kita, Ninyoman Santi, STMSC, selaku PLT Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Rinda. Senang sekali ya kita bisa bertemu dan kita juga bisa ngobrol santai bersama Ibu Santi yang sangat luar biasa ini. Dan dengar-dengar juga ini ada nominasi-nominasi terbaik ini setelah ada agenda wisuda gender itu ya Bu ya? Oh iya. Iya, ada video podcast terbaik juga. Iya, kami sempat mendapat sebagai juara 1 video podcast tentang pengaruh utamaan gender di acara festival gender ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang festival gender ini? Festival gender ini menurut kami, menurut saya, ini adalah suatu konsep program yang sangat bagus sekali dalam upaya untuk mengarusutamakan isu gender di KLHK. Bagi saya pribadi, ini sangat memperkaya saya, sehingga saya memiliki pemahaman yang benar. Karena banyak sekali di antara kita yang sebenarnya hanya mendengar isu gender, tetapi hanya kulitnya saja, tidak memahami secara mendalam. Bukan soal laki dan perempuan saja, tetapi gender itu lebih ke arah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, baik laki maupun perempuan, untuk sama-sama berkiprah dalam pembangunan. Jadi sangat penting sekali memberikan pemahaman yang benar, sehingga nanti siapapun atau semua orang yang ada di unit KLHK setelah paham dapat melakukan pekerjaannya dengan menjamin bahwa isu gender itu telah terakomodasi dengan baik. Program ini juga memberikan kita kesempatan untuk berinteraksi dengan kepala-kepala satker yang lain yang luar biasa. Saya banyak belajar dengan
selama kita berinteraksi, selama kita membuat tugas, banyak sekali saya terinspirasi yang pada akhirnya nanti memberikan pengayaan kepada saya karena saya dapat belajar dari pengalaman dan pemikiran mereka. Narasumbernya juga luar biasa, para profesor, ada Profesor Ismi, kemudian ada narasumber yang lain yang memang ahli di bidangnya dan bisa menjawab apapun permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Yang mereka mampu membumikan teori-teori atau isu-isu gender itu ke dalam implementasi kegiatan kita. Itu yang saya rasakan. Jadi saya menyarankan jika ada kesempatan semua teman-teman harus ikut dalam program ini karena sangat bermanfaat. Ya, tadi juga disebutkan ada supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang tentunya berkaitan dengan isu-isu gender. Iya. Berarti ini menjadi salah satu faktor adanya festival gender ini, Bu. Iya. Selain itu mungkin ada nggak sih pencapaian yang lain dengan adanya festival gender ini? Kalau bagi saya pribadi, dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai isu gender ini, saya menjadi memasukkan semua unsur-unsur ini ke dalam program kegiatan sehari-hari. Mulai dari penganggaran, kemudian bagaimana memastikan bahwa semua orang di Satker kami dapat berpartisipasi. Semua orang harus memiliki akses yang sama. Tidak ada yang dianaktirikan. Ketika mereka memiliki akses yang sama, mereka akan berpartisipasi sehingga mereka dapat mengontrol jalannya program sehingga akhirnya nanti mereka dapat bermanfaat. Semakin banyak yang berperan dalam upaya pembangunan ini, tentu manfaatnya akan semakin banyak. Rugi sekali gitu ya kalau negara kita tidak memberikan kesempatan dan peluang yang sama kepada setiap orang, karena setiap orang pasti dia akan memberikan manfaat. Iya, itu sepakat sekali dengan Ibu karena setiap orang juga memiliki kesempatan yang sama, Ibu. Baik perempuan dan laki-laki. Dan itu harus kita jamin akses dan kesempatan mereka berpartisipasi. Nah, apa sih strategi Ibu sendiri di dalam pekerjaan Ibu di kantor? Karena kita kan memiliki banyak staf dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, apa yang kita lakukan praktis saja, kita lakukan peningkatan kapasitas. Jadi setiap minggu kita lakukan 2 kali, Rabu dan Jumat, dengan cara apa? Ketika pandemi kita manfaatkan bahwa pandemi ini tidak boleh mengurangi kualitas kita bekerja. Jadi kita buat Zoom meeting yang isinya adalah peningkatan kapasitas di mana yang lebih tahu memberikan pencerahan, memberikan ilmunya kepada semua. Jadi setiap orang belajar dari setiap orang. Tidak memperhatikan dia pejabat eselon 3, eselon 4 atau staf siapapun, kita bisa belajar dan eselon lebih tinggi pun dan lebih senior pun wajib mendengarkan juga. Nah, ketika peningkatan kapasitas itu dilakukan secara reguler, kelihatan bahwa staf yang selama ini diam, yang tidak bersuara, yang tidak pernah terlibat, akhirnya menjadi aktif. Dan pada gilirannya, tujuan kami adalah semua staf akan memiliki kapasitas dan memiliki ilmu atau basic yang sama, sehingga program kegiatan kantor kita dapat berjalan dengan lebih optimal. Bayangkan kalau satu kantor yang bisa hanya 5 orang yang paham satu isu, itu saja, sementara yang lain nganggur. Kan jadi yang ini kecapean, terlalu overload begitu kan. Dengan adanya kemampuan yang merata, semua orang berkontribusi. Belum tentu loh selama ini yang belum berkontribusi itu akhirnya tidak dapat memberikan hasil yang positif. Tidak jarang yang selama ini diam dan tidak mendapat kesempatan akhirnya malah bisa lebih bagus dibandingkan yang selama ini aktif. Itu pengalaman kami. Ada nggak sih halangan atau hal-hal yang memang membuat tadi pendekatan kapasitas ini jadi tidak terimplementasi dengan baik? Karena semua staf memiliki entusias yang sama ya gitu ya, dan semangat, dan mereka juga positive thinking karena itu kuncinya, semua berjalan dengan lancar dan kita akan teruskan. Jadi tidak ada kendala untuk hal tidak ini? ada kendala. Berarti hampir semua di kantor ini adalah orang-orang yang antusias akan isu-isu seperti ini? Iya.
sangat antusias sekali sehingga juga itu bisa membantu kinerja ibu. Iya, Sangat. semangat dan sikap positif itu sangat membantu bagi organisasi. Karena support system itu ya Bu ya. Iya. Dan harapan ibu sendiri seperti apa ke depannya? Harapan saya agar apa yang sudah kita lakukan selama 5 bulan ini di KLHK tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus digemakan dan dijaga sehingga ini akan menjadi nature gender. Jadi itu menjadi kegiatan sehari-hari sudah otomatis dan harus kita bertanggung jawab nih para wisudawan yang sudah dilantik di wisuda hari ini agar bertanggung jawab menjamin keberlangsungan isu ini agar tetap menggema dan mewabah di seluruh KLHK. Selain itu, adakah harapan Ibu selain di luar dari kantor ini atas implementasi yang memang sudah dilakukan setelah festival gender ini? Saya berharap agar semua orang mendapat kesempatan yang sama, karena saya merasa beruntung, saya tidak mengalami diskriminasi. Mulai dari keluarga, saya mendapat kesempatan yang sama walaupun saya punya kakak laki-laki, laki perempuan sama, kesempatan untuk belajar juga sama. Dan ketika berkarir di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya merasakan betul keadilan itu bahwa saya juga mendapat kesempatan yang sama. Saya bangga sekali dengan institusi yang KLHK ini dan saya berharap di tempat lain juga seperti ini. Tidak ada diskriminasi, semua orang mendapat kesempatan, sehingga jika semua orang sudah berkontribusi, maka Indonesia maju akan dapat kita capai. Iya, sangat menarik. Tadi juga Ibu menyebutkan bahwa di dalam keluarga itu tidak ada yang namanya kesenjangan gender ya. Jadi antara mungkin pendidikan dalam keluarga itu sangat penting ya Ibu. Seberapa penting menurut Ibu? Ya, karena keluarga kan basic ya. Jadi apapun yang setelah kita besar dan setelah kita mendapatkan pendidikan itu, saya merasakan betul keluarga memang kunci. Keadilan harus dimulai dari keluarga. Kemudian keadilan gender itu harus mulai dari pikiran. Sehingga nanti dalam pelaksanaan sehari-hari itu memang terrefleksi. Jika di keluarga sudah didiskriminasi akan sulit. Yang pertama keluarga dulu, yang kedua adalah lingkungan sekolah, kemudian lingkungan pekerjaan. Saya termasuk yang salah satu yang beruntung mendapatkan semua, saya anggap itu privilege ya bagi saya, sehingga saya dapat mengaktualisasikan diri tanpa hambatan, didukung oleh keluarga, didukung oleh suami, didukung oleh atasan saya dan teman-teman saya. Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan dan program Festival Gender ini akan membawa semua orang seperti apa yang saya rasakan. Jadi kesadaran ya Ibu, mungkin ada pesan untuk teman-teman di luar sana tentang kesadaran itu supaya teman-teman juga di luar sana bisa sadar dan terbuka pikirannya sehingga nantinya untuk terjun ke dunia karir atau mengikuti jejak Ibu ini tidak ada hal yang membuat mereka itu gagal. Ya, kalau apa ya harapan ya, kalau pesan mungkin bagi staf yang mendapat kesempatan untuk ikut festival gender, ayo diikuti dengan semangat. Bagi yang kantor atau tempat bekerja yang belum memiliki program seperti ini, agar dilakukan dengan segera sehingga manfaatnya dapat dirasakan. Ya, itu tadi adalah banyak harapan dan pesan dari Ibu, banyak juga pembelajaran dan proses Ibu Santi ini bisa kita contoh ya dari mulai keluarga, sekolah dan juga di kantor itu semuanya harus berbasis kesalingan ya Bu antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Seberapa pengaruhnya sih pimpinan terhadap pengaruh utamaan gender ini? Menurut saya pengaruhnya besar sekali dan sangat menentukan berhasil dan tidaknya pengaruh utamaan gender di satu institusi. Kalau di KLHK, Ibu Menteri memang memiliki komitmen yang tinggi terhadap hal ini, Pak Sekjen, dan kemudian diikuti dengan jajaran di bawahnya. Kalau pimpinannya sudah komit,
maka program itu sudah menurut saya sudah mungkin sudah 90% berhasil jika pimpinannya sudah komit. Hal-hal itulah yang saya contoh, sehingga saya komit dulu nih di P3I Bali Nusra untuk memang akan mengimplementasikan kesetaraan ini. Jadi itu sangat penting dan perlu. Sehingga pesan saya untuk para kepala-kepala dan pimpinan ya komitlah dengan isu gender sehingga isu ini dapat terakomodasi dengan baik dalam setiap program. Jadi pola kepemimpinan yang berkeadilan gender itu Sangat penting. Iya. Iya, itu pesan yang sangat pesan yang sangat baik untuk para pimpinan-pimpinan kita tentunya di Indonesia ya, supaya kedepannya juga bisa semuanya berkeadilan gender. Terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kita di sini, berbagi pengalaman, berbagi cerita dan harapan. Terima kasih juga buat Sobat Gender semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.